Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jawaban saking pertanyaan derek kawula wonten turen, jikalau sirul asr itu sama dengan sholat daim, lalu berapa tahapan lagikah untuk sampai ke musyahadah? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya sirul asrar itu? Dzikir iku eling sadar. Sirul asrar itu jerone ati ono ati maneh disebut al fuad. Wong Jawa telenge ati. Bahasa sederhana saya katakan rasa. Karena apa? Rasa itu enggak pernah bohong. Nek kopi pahit ya pahit, nek gula manis ya manis, nggak bisa ditukar. Kalau bahasa Kanjeng Nabi itulah ihsan, Islam, iman, ihsan. Kalau di dalam kitab hikam ini ihsan itu adalah predikat makom makrifat pada Allah. Berapa tahapankah kalau kita itu sudah berzikir sirul asrar yang dikatakan sama dengan sholat daim itu? Pun nanti kita akan masuk di dalam kitab ini tentang bab dzikir sirul asrar. Di dalam kitab ini tidak disebut sirul asrar, disebut basiroh. Nanti basiro itu apa? Telenge ati. Disebut meripate ati. Nanti kalau kita sudah ke bab itu lebih paham lagi. Sekarang saya jelaskan sirul asrar di situ dzikir sing tanpa ngucap, bila suwarin suwara, bila ismin tanpa nama, bila kalamin ucapan. Ya iki sing kula sebut sak jerone sir iku ada sir maneh. Lah di dalam sirul asrar itu ada 3 tahapan. Pertama, miturut kitab ini nanti disebut su'aul basirah. Kedua, ainul basirah. Ketiga, hakul basirah. Basa Jawane rasa ketemu nyatakno. Merasakan dulu bangunan iman sing bener rasa iku. Artinya apa? Cara praktek nih. Segala keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita pun hati sampean harus meneng dhisik. Harus merasakan kehadiran wujudnya Allah yang kusebut urip dengan teori jikalau tidak ada urip nggak mungkin keadaan itu bisa datang. Saya mau kerja, kalau tidak ada urip nggak mungkin aku bisa kerja. Jadi hati sampean harus merasakan kehadiran Allah dulu. Hanya satu-satunya beliaulah sang penggerak. Mengapa demikian? Supaya kita tidak ngaku-ngaku isok gerak dewi. Supaya kita tidak mudah ngaku-ngaku gerak sendiri. Supaya kita kembalikan sumber kabeh perkara sangka gesang sangka Allah. Loh, kalau ini sudah sampai asah terus menerus, baik di dalam aktivitas sholat maupun di luar aktivitas sholat, Allah ngitung dewi, Bang. Kapan sampai dipindah ke tahapan kedua?
Tahapan kedua dikatakan sebagai ainul basirah, bertemu, melihat, bertemu. Lah, syarat yang tidak bisa dibantah, bisanya di tahapan kedua disebut bertemu di maqam musyahadah, segala perkara selain Allah sudah hilang di dalam diri Anda, termasuk pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu. Hilang Pak ini. Ketika hilangnya hal seperti ini, sama halnya maksudnya nafikanlah la ilaha itu. Sebetulnya di situ. Sebetulnya maksudnya ada di situ. Tanda-tanda jenengan dihilangkan dalam hati perkara sakliyane Allah mesti jadab sampean. Hati lho Pak ya. Apa sih jadab iku? Jenengan iki dilalaikan terhadap wujud garwa, anak, donya brono kabeh ora enek. Termasuk diri kita. Niki tondo-tondo kalau jenengan jadab. Jadab iku kelakuane, majedub itu orangnya. Ini hati loh Pak ya, bukan jasmani. Hati. Hati sampai ini dilalaikan Allah terkait masalah apapun selain Allah, termasuk dirinya. Akhirnya itulah Pak disebut ainul basirah, melihat dan bertemu Allah di dalam alam musyahadah. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dalam hikam niki mengke disebutkan yang melihat, nama yang melihat disebut salik, roh tadi nggih. Yang dilihat kholik, sebutane namane Allah. Mata untuk melihat disebut basiroh, itu fana Pak, enggak ada. Akhirnya disebut apa? Ingsun. Dan basa njabane urip. Tentang bab masalah ingsun, apakah Rasulullah sampaikan ingsunnya Allah? Jelas tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini sebagai jawaban orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan hakikat ma'rifat terus sinten. Iki bukti. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mengapa demikian? Adanya ayat yang tersirat yang muncul di tersurat Quranul Karim berarti ya. Iki sebagai bukti bahwasanya beliau Rasulullah tidak mengkorupsi wahyu. Satu. Nomor dua, membuktikan bahwasanya Rasulullah juga menyampaikan maksud tauhid la ilaha illa ana. Inilah Pak makom makrifat itu di situ. Setelah itu tahapan yang terakhir hakul basirah, menyatakan yaitu tadi ingsun. Ana, bukan ana makhluk loh nggih. Makhluk kan pun selesai tadi, sudah tiada, tinggal hanyalah Allah. Makanya ingsun kembali kepada Allah. Hakul basirah, inilah Pak, itulah tahapan. Tahapan ketika saat kita mengenal pengertian dzikir sirul asrar. Wis ganti ibu